Langit mulai berubah warna ketika Maryam mendekati perbatasan kampungnya. Cahaya jingga matahari terbenam memudar perlahan, berganti dengan nuansa ungu lembut yang menyelimuti langit. Angin gurun yang tadinya berhembus panas, kini mulai membawa udara dingin malam hari. Maryam merasa beban di pundaknya semakin berat, bukan karena lelah fisik, melainkan oleh pikiran yang terus menghantui. Isa, yang masih terlelap dalam pelukannya, tampak begitu tenang. Wajahnya yang kecil dan damai seolah membawa cahaya bagi ibunya. Namun di balik ketenangan itu, Maryam tahu bahwa ujian terberat belum dimulai. Ia membayangkan wajah-wajah kaumnya. Mereka yang dulu menghormatinya sebagai perempuan suci dan beriman. Bagaimana reaksi mereka ketika melihat ia kembali dengan seorang bayi di gendongannya? Maryam tahu betul bahwa tuduhan akan segera dilemparkan. Pikirannya dipenuhi bayangan cacian, kecurigaan, dan kemarahan yang mungkin akan ditujukan kepadanya. Namun, suara itu kembali muncul dalam hatinya, menenangkan pikirannya yang gelisah. Sebuah suara yang sama lembut dan penuh hikmah, seperti saat ia berada di bawah pohon kurma. "Diamlah, dan biarkanlah aku yang berbicara untukmu." Kata-kata itu bergaung di dalam pikirannya, seperti pesan yang datang langsung dari langit. Maryam tahu, Tuhan telah memberinya petunjuk. Ia harus tetap diam, tak berkata apa-apa, apapun yang terjadi. Isa, anak kecil yang masih dalam pelukannya, akan berbicara atas namanya. Ketika Maryam melangkah lebih dekat ke desa, semakin banyak orang mulai menyadari kehadirannya. Mata mereka tertuju pada sosoknya yang berjalan perlahan, dengan seorang bayi dalam gendongannya. Gumaman dan bisikan mulai terdengar di sekitarnya. Beberapa perempuan berkumpul di tepi jalan, menatapnya dengan raut wajah terkejut. Beberapa laki-laki menatap dengan tatapan tajam penuh kecurigaan. "Apa ini, Maryam? Engkau datang membawa anak tanpa suami? Bagaimana mungkin ini terjadi?" Teriak salah satu dari mereka, suaranya keras dan penuh kekecewaan. Seorang tetua desa berjalan mendekat dengan wajah yang serius, kerutan di dahi menandakan kemarahannya. "Kami mengenalmu sebagai perempuan yang suci dan tak bercela. Tapi sekarang, bagaimana kau bisa membawa aib ini kepada kami?" Maryam tetap diam. Ia mengingat pesan ilahi yang diterimanya. Hatinya berdebar, namun keyakinannya kepada Tuhan tetap kuat. Ia menunduk, tak ingin menatap mata orang-orang yang kini menghakiminya. Suara-suara itu semakin keras, semakin tajam. Tuduhan-tuduhan mulai menghujam tanpa ampun. "Apakah kau pikir kami akan menerima alasanmu begitu saja? Anak ini dari mana? Kau telah menghancurkan nama baik keluargamu, Maryam." Namun, di tengah kekacauan suara itu, sebuah keajaiban terjadi. Bayi Isa, yang selama ini berada dalam gendongan Maryam, membuka matanya. Dengan suara yang jernih dan penuh hikmah, meski masih dalam usia yang sangat belia, ia berbicara. "Sesungguhnya, aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Dia memberkatiku dimanapun aku berada, dan memerintahkan kepadaku untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan dia memerintahkan untuk berbakti kepada ibuku, serta tidak menjadikanku orang yang sombong lagi celaka." Suara Isa yang jernih dan tenang seketika menghentikan segala gumaman dan keributan di sekelilingnya. Semua mata tertuju padanya, menatap dengan takjub. Orang-orang yang tadinya penuh kecurigaan dan kemarahan kini terdiam dalam kebingungan. Bagaimana mungkin seorang bayi yang baru lahir bisa berbicara dengan kefasihan dan kebijaksanaan seperti itu? Satu persatu orang mulai menundukkan kepala mereka. Mereka menyadari bahwa ini bukan kejadian biasa. Ini adalah mukjizat, tanda dari Tuhan. Mereka yang sebelumnya menuduh Maryam dengan keras, kini berdiri dalam keheningan, tak mampu mengeluarkan kata-kata. Tetua desa, yang tadinya tampak paling marah, kini gemetar. Wajahnya berubah dari kemarahan menjadi rasa hormat yang mendalam. Ia akhirnya berbicara, namun kali ini dengan nada penuh penyesalan. Ini adalah tanda dari Allah. Ampunilah kami, Maryam." Maryam tetap diam, namun di dalam hatinya ia mengucapkan syukur yang mendalam. Anaknya Isa telah berbicara dan membela kehormatannya. Allah telah menepati janjinya. Semua keraguan dan ketakutannya seakan menguap, digantikan oleh keyakinan yang lebih kuat. Dengan perlahan, Maryam melangkah kembali ke rumahnya. Meski langkahnya tetap sunyi, hatinya kini lebih ringan. Ia tahu bahwa perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi dengan Isa di sisinya dan Allah sebagai pelindungnya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Di malam yang tenang itu, di bawah cahaya bintang-bintang yang berkelap-kelip, Maryam memeluk Isa lebih erat.
Dalam hati, ia berdoa agar anaknya kelak tumbuh menjadi pembawa cahaya bagi dunia, seorang nabi yang akan menuntun umat manusia ke jalan yang benar.